N さん、読解。皆さん、こんにちは。私たちは N さんの読解のグループです。今回は私たちは N さんの読解の問題をやって説明したいと思います。まずは自己紹介からいきましょう。私はアンダージャガプナです。学生番号は091です。私の名前はラフィタンティオと申します。大学番号は015です。どうもこんにちは。アフマネルスポトラです。学生番号は036です。よろしくお願いします。私はワースカーと申します。私の学生番号は119です。はい、次、私の名前はナスワ・アウリア・ワルソナと申します。学生番号は J1C024003 です。皆さん、こんにちは。私はナビラ・ヌール・ヒデです。学籍番号は031です。Hai, minasan, konnichiwa. Sekarang saya akan membahas mengenai soal Tokai N3. Dari yang pertama itu, saya akan bacakan terlebih dahulu mengenai soalnya, lalu menjawabnya. Hai, ichiban Nihon de wa 7月や8月は久しぶりにふるさとに帰って家族や友人と過ごそうとする人、特にお盆を迎えようとする人、各地の有名なお祭りやお盆の行事を見ようとする人、夏休みや週末を利用して海や山を楽しもうとする人で、コース期間はいっぱいになります。夏は日本人にとって旅行の季節でもあるのです。大勢の人が一斉に旅行をする季節には、なかなか思うように切符が手に入らないものです。特に日本でまだあまり旅行をしたことがない外国人にとっては一苦労かもしれません。Jadi di dokai ini tuh mengenai di Jepang itu bulan Juli atau Agustus, sarana transportasi di Jepang itu menjadi sangat penuh oleh orang-orang yang ingin pulang ke kampung halaman setelah sekian lama untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman. Khususnya mereka yang ingin menyambut perayaan Obon, atau Obon itu seperti perayaan agama Buddha yang menghormati arwah leluhurnya. Jadi orang-orang ingin melihat festival terkenal atau acara Obon ini di berbagai daerah. Serta orang yang ingin menikmati laut juga gunung dengan memanfaatkan liburan musim panas atau akhir pekan. Jadi liburan musim panas bagi orang Jepang itu juga merupakan musim untuk berpergian. Jadi pada musim ini di mana banyak orang melakukan perjalanan atau ryoko secara bersamaan. Tiket tidak bisa didapatkan dengan mudah seperti yang dibayangkan, terkhusus pada orang asing yang belum terlalu sering berpergian di Jepang. Ini juga jadi perjuangan tersendiri untuk orang asing yang belum terlalu sering berpergian di Jepang. Pertanyaannya adalah, mondainya adalah, Kosetsu kikan wa ippai ni naru no wa doushite desu ka? Jadi mengapa sarana transportasi menjadi penuh sesak? Ichiban, yang pertama itu ada obong o mokaeru kara, atau artinya karena menyambut perayaan Obon. Nibang, natsuyasumi ya shoumatsu o ryoshite tanoshimu kara, artinya karena menikmati liburan dengan memanfaatkan libur musim panas atau akhir pekan. Sangbang, ousei no hito ga issei ni ryoko suru kara, yang artinya karena banyak orang berpergian secara bersamaan. Yongbang, atau yang terakhir, Nihon de mada amari ryoko shita koto ga nai kara, yang artinya karena belum terlalu sering berpergian di Jepang. Jadi yang paling masuk akal di antara pilihan Ichiban sampai Yongbang, Ichiban kara Yongbang made kotae wa sangbang desu. Doshite desu ka? Karena di sini pertanyaannya mengarah kepada transportasi yang membuat jalan itu jadi macet, penuh sesak gitu.
dari pilihan yang lain yang paling masuk akal karena memang orang banyak berpergian secara bersamaan dan itu sudah mencakup dari pilihan lainnya yang kurang tepat. Hai, selanjutnya yang kedua itu pada soal dokai. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Meshi wa kuni ni yotte chigai toki ni tomado 13日の金曜日や仏末は縁起が悪いと言ってなんとなく怖がる者がいる一方空いているからといってそういう日を選んで旅の予約をしたり結婚式を挙げたりする者もいる。靴下を履いて寝ると親の死に目に会えないとか、よその組織の前を通るときに親指を他の指で隠しておかんだいと自分の親が死ぬとか言われる。飯だと分けていっても子供の頃から真珠聞いているとなんとなく舌が痛くなるから不思議である。Jadi maksudnya dari dokai tersebut adalah tahayul berbeda-beda di setiap negara dan terkadang membuat bingung sementara orang yang entah mengapa merasa takut dan berkata bahwa hari Jumat itu pada tanggal 13 atau Butsumatsu, hari sial dalam penanggalan Jepang. Jadi hari atau Butsumatsu ini hari yang membawa sial. Di sisi lain ada pula orang yang justru memilih hari-hari ini untuk memesan tiket perjalanan mengadakan upacara pernikahan dengan alasan karena hari itu sepi. Terus ada juga yang mengatakan bahwa jika tidur menggunakan kaos kaki maka tidak akan bisa mendampingi orang tua di saat-saat terakhirnya. Atau jika melewati depan rumah orang yang sedang berduka, itu tidak menyembunyikan ibu jari di dalam jari-jarinya, maka orang tua sendiri akan meninggal. Meskipun tahu bahwa itu hanya tahayul, aneh rasanya karena sejak kecil kita terus-menerus mendengarkan, entah mengapa kita jadi ingin terus mengikutinya. Itu isi dari dokai yang sudah dibacakan tadi. Soalnya adalah Meshi ni tsuite tadashiku nai no wa dore desu ka? Artinya mengenai tahayul, mana yang pernyataan yang tidak benar. Ichibang 13 nichi no kinyoubi wa eigi ga warui hi da. Hari Jumat tanggal 13 adalah hari yang sial. Itu ichibang. Nibang, Butsumatsu wa kekonshiki o ageru no ni yoi hi da. Artinya, Butsumatsu adalah hari yang baik untuk mengadakan upacara pernikahan. Sangbang, Kutsushita wo haite neru to oya no shinime ni ainai. Artinya, jika tidur memakai kaos kaki tidak bisa mendampingi orang tua hari tua di saat terakhirnya. Yongbang, yoso no soshiki no mae o toru toki ni oya yubi wo hoka no yubi de kakusu, menyembunyikan ibu jari dengan jari lainnya saat melewati depan rumah duka orang lain. Hai, jadi yang tarashikunai atau tidak benar adalah yang nibang. Karena di dalam teks itu tertulis bahwa Butsumatsu itu adalah hari yang warui atau engi ga warui. Jadi orang-orang memilih hari tersebut untuk menikah bukan karena hari itu hari yang baik, melainkan karena seteiru kara atau karena sepi. Jadi pernyataan pada pilihan kedua itu bertolak belakang dengan fakta di teks. Hai, tsugi wa 3番問題。私は大学の4年生です。約半年前より就職によりなどという単純な理由で英会話を習い始めました。まず踊り初職を受けたのは中学、高校、大学と英語を勉強してきたにもかかわらずほとんど話せぬこと。そこで真剣に英会話を勉強し始めました。そして日本語と英語の違い、日本独特の言い回しがあり、日本語をそのまま英語とはならぬことがあるのに気がつきました。当然のことかもしれませんが、私は今になって気づいたのです。Jadi artinya adalah saya di sini mahasiswa universitas tahun keempat. Jadi sejak
sekitar setengah tahun yang lalu karena alasan sederhana bahwa itu menguntungkan untuk mencari pekerjaan. Saya memulai belajar percakapan bahasa Inggris. Pertama-tama hal yang membuat saya terkejut dan shock adalah kenyataan bahwa meskipun saya sudah belajar bahasa Inggris di semasa sekolah, SMP, SMA, dan universitas, saya hampir tidak bisa bicara sama sekali. Oleh karena itu, saya mulai serius belajar percakapan bahasa Inggris dan juga saya menyadari adanya perbedaan antara bahasa Jepang dan bahasa Inggris, serta adanya ungkapan khas Jepang yang jika diubah langsung begitu saja ke bahasa Inggris, maknanya tidak akan tersampaikan. Mungkin itu hal yang lumrah, tapi saya baru menyadarinya sekarang. Itu yang ada di dalam dokai tersebut. Nah, untuk mondai atau pertanyaannya adalah Watashi wa naze odoroki shock wa oketa no desu ka? Mengapa saya terkejut dan shock? Hai, ichibang, pilihan pertama itu ada eigo wa shushoku ni yuri dakara. Karena bahasa Inggris menguntungkan untuk mencari pekerjaan. Lalu yang kedua, Chugaku, Koko, Daigaku to eigo benkyou shite kita no ni honton to hanasenai kara. Artinya karena sudah kayak belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA hingga kuliah, tetapi hampir tidak bisa berbicara. Sangbang, shinken ni eigai wa o benkyou shi hajimeta no ni ima wa shi ga dekinai kara. Artinya kayak sudah mulai serius belajar percakapan bahasa Inggris, tapi tetap tidak bisa menggunakan ungkapan bahasanya. Lalu yang terakhir, yang bang, Nihongo to eigo no chigai wa amari nai kara. Yang artinya karena tidak ada banyak perbedaan antara bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Pertanyaannya di sini adalah kenapa si penulis ini terkejut dan shock. Jadi untuk jawabannya ada pada Nibang. Karena jika kita sesuaikan dengan doka yang tadi, yang paling masuk akal dan lebih merujuk kepada pertanyaan kenapa pembicara ini shock, karena dari dia SMP, SMA hingga kuliah, dia tuh udah belajar bahasa Inggris tapi hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris sama sekali. Jadi untuk pilihan yang lain tuh kurang masuk untuk menjawab pertanyaannya. Hai, tsugi wa 4番. 人が子供の頃憧れた職業には制服を着るものが多い飛行機のパイロット、野球の選手、新幹線運転手、警官、看護婦など、また大企業や銀行などは感じの良い制服を社員に着せようと努力する。中学や高校の制服に対してはご異性を殺す服装に対して無選手が外だったないなどの理由で反対が多い。しかし警官や鉄道の職員などの制服をやめろという声は聞かない。職業によっては制服があるのが突然だとされているようである。Yang artinya pekerjaan yang diidamkan orang-orang saat masih anak-anak itu kebanyakan adalah pekerjaan yang mengenakan seragam. Mungkin seperti pilot pesawat, pemain bisbol, masinis, polisi, perawat, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan besar ataupun bank juga berusaha membuat karyawannya menggunakan seragam yang memberikan kesan yang baik. Jadi ada banyak penolakan terhadap seragam SMP, SMA dengan alasan seperti membunuh kepribadian atau tidak menemukan selera dalam berbusana. Namun kita tidak pernah mendengar suara yang meminta agar seragam polisi atau pegawai kereta api dihilangkan. Tampaknya memang memiliki seragam tergantung pada jenis pekerjaan atau sesuatu yang dianggap wajar, lumrah. Hai, kembali ke pertanyaannya. Tadi sudah dibaca dokainya dan mengenai isi dokai tersebut. Soalnya adalah Tarashi mono wa dore desu ka? Jadi, mana pernyataan yang benar atau sesuai pada dokai di atas? Hai, ichibang, akogare no sokugyo wa seifuku o kiru mono ga oi. Yang artinya pekerjaan yang diidamkan kebanyakan adalah yang menggunakan seragam. Lalu, nibang, daikigyo ya ginko nado wa seifuku o sain ni kiseyo to doryoku suru. Ini wa perusahaan besar dan bank berupaya keras memakaikan seragam kepada karyawannya. Sang bank, Chugaku ya koukou no seifuku wa senshu o korosu. Ini wa seragam SMP dan SMA membunuh selera busana. Yongbang, sokugyo ni yotte seifuku ga aru no ga fujizen da. Artinya adanya seragam berdasarkan jenis pekerjaan adalah hal yang tidak dialami atau aneh. Hai, jadi
kalau kita sesuaikan dengan dokainya yang paling masuk akal itu ada pada ichibang, yaitu akogare no sho kugyo wa seifuku kiromono ga oi, karena pekerjaan yang diidamkan kebanyakan adalah yang memakai seragam. Berbeda dengan yang nibang, sangbang, atau yongbang yang kurang tepat. Dari nibang itu yang mengecoh, dan dari sangbang itu yang kurang tepat karena ada kalimat membunuh kepribadian atau selera busana yang kurang cocok, atau yang terakhir yang bang itu salah karena di akhir kalimat teks justru bertulis touzenda yang artinya wajar atau lumrah, bukan fuzizen, tidak alami. はい、次の読解を読みます。1年に2万通も感謝の手紙が来る会社がある。四国にある靴の会社だ。はじめはスリッパを作っていたのだが、約25年前、お年寄りのための介護施設の経営者からこんな相談をされた。施設内でお年寄りがよく転ぶので困っているんです。いろいろ工夫しても解決できません。靴に問題がありそうなんです。それでお年寄りのための安全な靴を作ることにしたそうだ。社長はまず約500人のお年寄りの足を観察して歩き方を調査することにした。そうして作った靴を履いてもらい、意見を聞きながら悪いところを直していた。2年後、お年寄りのための靴が完成したが、初めはあまり売れなかった。そこで調査結果をもう一度確認することにした。すると、あることが分かった。お年寄りの中には、年を取って片方の足だけが悪くなったり、足の形が変わってしまって左右の足の大きさが違ってきたりして困っている人が少なくない。左右のセットではなく片方の靴だけが必要な人もいるので、そこでお年寄りのための靴を片方でも買えるようにした。靴の会社を経営しているある先輩からは、そんなことをしたら経営がうまくいかなくなると反対されたが、社長はこの新しい販売方法を実行した。困っている人の問題を解決するためにいいものを作り、今までその靴の売り方とは全く違った売り方で、それが必要な人のところに届けようとしたのである。今ではこの靴は1年に100万足以上も売れている。2万通も感謝の手紙が来るのはこのような会社の姿勢があるからではないだろうか。Jadi untuk dokai nomor 5 sampai 8 ini, itu ceritanya ada sebuah perusahaan yang menerima hingga 20.000 surat ucapan terima kasih dalam 1 tahun. Nah, perusahaan itu adalah perusahaan sepatu yang terletak di Shikoku. Pada awalnya mereka itu memproduksi sandal rumah atau slipper, tapi sekitar 25 tahun yang lalu pemilik sebuah fasilitas panti jompo untuk lansia itu berkonsultasi seperti ini ke mereka. Para lansia ini sering tersandung dan jatuh di dalam panti jompo, jadi kami itu sangat kesulitan. Meskipun sudah mencoba berbagai cara, masalah ini tetap nggak bisa teratasi. Tampaknya tuh ada masalah di sepatunya mereka-mereka ini, para lansia. Oleh karena itu, kabarnya perusahaan ini tuh memutuskan untuk membuat sepatu yang aman untuk lansia. Pertama, direkturnya itu Sacho memutuskan untuk mengamati kaki sekitar 500 orang lansia dan menyelidiki cara berjalannya mereka. Kemudian, ia meminta mereka memakai sepatu yang telah dibuat, lalu memperbaiki bagian-bagian yang setidaknya tuh ada yang kurang baik gitu, sambil mendengarkan masukan-masukan dari mereka enaknya gimana nih gitu. 2 tahun kemudian, sepatu untuk lansia pun udah selesai dibuat, tapi pas udah dibuat ini awal-awalnya tuh nggak selaku itu gitu, nggak begitu laku. Maka dari itu perusahaan sepatu ini tuh memutuskan untuk memeriksa kembali hasil penyelidikan sekali lagi. Alhasil diketahuilah suatu hal nih, di antara para lansia, tidak sedikit orang yang merasa kesulitan karena sering bertambahnya usia. Hanya salah satu kaki mereka yang menjadi sakit gitu loh. Maksudnya ada yang kakinya tuh jadi sakit tapi salah satunya doang gitu. Terus ada yang bentuk kaki mereka berubah, jadi ukuran kaki kiri sama ukuran kaki kanan tuh jadi beda. Terus ada juga orang yang nggak membutuhkan
sepasang sepatu kiri dan kanan, melainkan hanya membutuhkan sebelah sepatunya aja gitu, cuma sebelahnya aja antara kanan atau kiri gitu. Oleh karena itu, perusahaan sepatu ini membuat kebijakan agar sepatu untuk lansia tersebut bisa dibeli meskipun cuma sebelah doang. Meskipun seorang senpai yang mengelola perusahaan sepatu ini tuh menentang hal ini dengan mengatakan bahwa kalau melakukan hal kayak gitu, nanti pengelolaan bisnis sepatu ini nggak akan lancar. Tapi si direkturnya, si Sacho tuh tetap jalanin metode penjualan baru ini, pokoknya tetap kekeh lah si Sachonya gitu. Nah, si beliau ini membuat produk yang bagus demi menyelesaikan masalah orang-orang yang sedang kesulitan dan mencoba menyampaikan ke orang-orang yang membutuhkan dengan metode penjualan yang sama sekali berbeda dari cara menjual sepatu selama ini. Jadi kayak mereka benar-benar menyampaikan dengan metode penjualan yang benar-benar beda dari selama ini mereka jual sepatu. Nah, alhasil saat ini sepatu yang udah terjual lebih dari 1 juta pasang dalam 1 tahun. Alasan kenapa mereka menerima sampai 20.000 surat ucapan terima kasih di awal tadi, bukankah karena adanya sikap perusahaan yang seperti ini gitu. Maksudnya sikap yang sikap yang berbeda gitu. Pokoknya yang tadinya ditentang sama senpai di situ, tapi si Sacho tetap kekeh, pokoknya kita harus jualan sepatu kayak gini sesuai pendapat orang-orang gitu. Hai, 次は5番。靴の会社はどうしてお年寄りのための靴を作ることにしたか? Kenapa perusahaan sepatu tersebut itu memutuskan untuk membuat sepatu buat para lansia? Kotae wa 3番。お年寄りのための介護施設の経営者から靴について相談されたから。Karena perusahaan sepatu tersebut itu berkonsultasi tentang sepatu dengan pengelola panti jompo buat para lansianya. Nah, pilihan pertama itu salah karena menerima banyak surat dari para lansia yang menginginkan agar dibuatkan sepatu yang bagus. Ini salah ya. Terus pilihan kedua itu karena para lansia sudah tidak lagi memakai sandal rumah di dalam ruangan dan mulai memakai sepatu. Ini juga salah karena lansia itu masih pakai sandal rumah di dalam ruangan dan cuma minta dibuatkan sepatu yang cocok buat mereka gitu. Terus pilihan keempat ini karena menyelidiki cara berjalan para lansia dan menemukan poin masalah pada sepatu mereka, ini juga tidak tepat. 次、6番。調査結果をもう一度確認することにしたとあるが、その結果、例えばどんなことが分かったか? Nah, di sini tertulis kalau mereka memutuskan untuk memeriksa kembali hasil penyelidikan mereka itu sekali lagi. Nah, sebagai hasilnya itu apa sih yang mereka ketahui setelah itu gitu, setelah mereka memeriksa penyelidikan mereka lagi. Kotae wa 4番。お年寄りになると右と左で足の形が変わる人がいること。Nah, pilihan keempat ini ketika menjadi lansia, ketika menjadi tua gitu, ada orang-orang yang bentuk kaki sama kanan kirinya tuh berubah jadi beda-beda. Ada yang kanannya lebih panjang, kiri lebih pendek, dan ada yang sebaliknya. Pilihan pertama ini salah karena di antara para lansia ada orang-orang yang udah jatuh gitu, tersandung. Ini salah gitu. Terus pilihan kedua, di antara para lansia ada orang-orang yang menganggap harga sepatunya mahal. Di sini tidak ada disebutkan murah dan mahal. Terus pilihan ketiga, ketika menjadi lansia ada orang-orang yang kesempatan memakai sepatunya berkurang. Ini juga salah karena berapapun umurnya itu pasti punya kesempatan untuk memakai sepatu. Cuma problemnya di ukurannya aja, ada yang kakinya lebih lebar sebelah, lebih panjang sebelah gitu. 次、7番。そんなこととあるが、それは何か? Nah, di situ tertulis hal seperti itu, そんなこととある. Nah, apa sih yang dimaksud hal tersebut gitu? Kotae wa 4番。片方ずつでも靴を売ること. Menjual sepatu meskipun hanya sebelahnya doang secara tunggal atau eceran gitu. Pilihan pertama ini salah karena menghabiskan uang atau biaya untuk melakukan penyelidikan. Tidak ada kalimat menghabiskan biaya gitu tentang penyelidikan ini.
Terus pilihan kedua, ini juga salah karena hanya menjual sepatu yang ukuran kiri dan kanannya sama. Ini juga salah karena Sacho-nya itu, direkturnya, tetap kekeh mau coba jualan yang beda dari sebelumnya, yaitu menjual secara eceran gitu, sebelah-sebelah bisa beli salah satu di antara kanan dan kiri. Pilihan ketiga ini hanya memproduksi sepatu untuk lansia. Ini juga salah karena perusahaan sepatu tersebut itu menjual sepatu untuk semua umur. Hai, tsugi wa 8番。このような会社とあるがどのようなものか? Perusahaan yang seperti ini tuh perusahaan yang gimana sih yang dimaksud? Kotae wa 1番。困っている人のことを一生懸命に考えて商品を作って売ること。Berpikir dengan sungguh-sungguh ya mengenai orang-orang yang kesulitan gitu, kebingungan, lalu membuat dan menjual produk tersebut. Ini pilihan kedua salah karena mempercayai kebaikan produk perusahaannya sendiri dan terus menjual produk tersebut meskipun gak laku. Ini juga salah karena kalau misalnya kita jualan terus gak laku berarti ada problemnya dong, gak boleh dibiarin terus. Kita harus cari solusinya di mana gitu. Ya pasti kita pengen kalau kita jualan tuh laku gitu lah secara logik. Lalu pilihan ketiga ini mencari hal yang tidak dilakukan orang lain dan tetap menjalankannya meskipun tentang orang-orang sekitarnya juga salah. Bukan di sini maksudnya poinnya. Terus pilihan keempat ini juga salah karena membuat barang yang bagus hanya dengan para karyawan yang sangat memahami tentang pelanggan. Ini jelas salah. Yang benar jadinya ichibang. Hai. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 9. Sekarang kita akan baca bareng-bareng untuk dokainya. Kodomo no koro no koto o omoi deshite mite kudasai. Kumo ga dobutsu no katachi ni mieta ri, kabe no shimi ya yogore ga kao ni mieta ri shitta koto wa arimasen ka? Mata ame ya kaze no otto o kitte ongaku no you da to kanjita koto ga aru hito mo iru kamoshiremasen. Dewa, 大人に今はどうでしょう? 奥の人が大人になるとそのように感じる子供の心をなくしてしまいます。子供の心を持ち続け、それによって感じたものを音楽や絵で表すことのできる人が技術家なのではないでしょうか? Nah, sekarang kita lanjut ke terjemahan dari dokai di atas. Cobalah ingat-ingat kembali masa kanak-kanak Anda. Pernahkah Anda melihat awan seperti bentuk hewan, atau melihat noda dan kotoran di dinding tampak seperti wajah? Selain itu, mungkin ada juga orang yang pernah mendengarkan suara hujan atau angin dan merasa itu seperti musik. Lalu bagaimana dengan sekarang setelah menjadi orang dewasa? Banyak orang ketika menjadi dewasa kehilangan jiwa anak-anak yang merasakan hal-hal seperti itu. Orang yang terus mempertahankan jiwa anak-anak tersebut dan mampu mengekspresikan apa yang mereka rasakan melalui musik atau gambar, bukankah mereka itu yang disebut sebagai seorang seniman? Untuk pertanyaannya, kono busho kaita hito wa dona hito ga gijutsuka dato kangaete iru ka? Yang artinya, orang yang menulis teks ini berpikir bahwa orang yang seperti apa yang disebut sebagai seniman. Untuk pilihan jawabannya, yang pertama ada kodomo no koro no keigen o otono ni natto mo omoidasu koto ga dekiru hito. Yang artinya, orang yang bisa mengingat pengalaman masa kecilnya meskipun sudah dewasa. Pilihan yang kedua, kodomo no koro no keigen o otono ni natto mo ongaku ya e de tsutaerareru hito, yang artinya orang yang bisa menyampaikan pengalaman masa kecilnya melalui musik atau gambar meskipun sudah dewasa. Selanjutnya pilihan jawaban yang ketiga, otono ni natte kodomo no kokoro o hotondo nakushite shimatta hito, yang artinya orang yang setelah dewasa hampir kehilangan seluruh jiwa anak-anaknya. Terakhir, pilihan jawaban yang keempat adalah otono ni natto mo kodomo no kokoro de kanjita mono o ongaku ya e de arawaseru hito, yang artinya orang yang meskipun sudah dewasa dapat mengekspresikan apa yang dirasakan dengan jiwa anak-anak melalui musik atau gambar. Nah, pilihan yang tepat untuk soal di atas adalah pilihan yang keempat. Karena petunjuk utama dari soal jenis ide pokok atau opini penulis seperti ini selalu berada di bagian kesimpulan teks. Pada kalimat terakhir bacaan, penulis menyebutkan secara gamblang, orang yang terus mempertahankan jiwa anak-anak dan mampu mengekspresikan perasaan tersebut melalui musik atau gambar, bukankah mereka itu seniman? Dan pilihan nomor 4 secara tepat merangkum dua poin penting ini.
yaitu mempertahankan jiwa anak-anak saat dewasa dan mengekspresikannya lewat seni. Selanjutnya saya akan membaca dokai untuk soal nomor 10 sampai 12. Nihon de wa 1960年頃から街に道路やビルが次々に作られ、公園や空き地が少しずつ削られてきた。このような街の変化によって屋外で子供の遊ぶ場所が減少した。そして子供の遊び方も変化してきた。昔は子供は外で遊ぶことが多かったが、今は一人で室内でテレビを見たり、ゲームをしたりすることが多い。このことは2つの点で子供たちに重大な影響を与えた。1つ目は体力への影響である。子供の体力と運動に関する調査では、走る、飛ぶ、投げるなどの基礎的な体力は昔より落ちている。外で体を動かして遊ぶ機会が減ったことが最大の原因だと考えられている。2つ目は付き合い方への影響である。昔は近所の子供が一緒に外で遊び、年齢や個人による違いを受け入れて付き合い方を学習した。しかし、今は部屋で一人で過ごす時間が長くなり、人間関係がうまく釣れない子供が増えてしまった。これからも日本の街は発展していくだろうが、それが子供に与える影響も忘れてはいけない。Nah, sekarang kita lanjut ke terjemahan dari dokai tersebut. Di Jepang, sekitar tahun 1960-an, jalan-jalan dan gedung-gedung dibangun satu demi satu di kota-kota, sehingga taman dan lahan kosong sedikit demi sedikit terkikis. Akibat perubahan kota seperti ini, tempat bermain anak-anak di luar ruangan menjadi berkurang. Setelahnya, cara bermain anak-anak pun ikut berubah. Dahulu, anak-anak sering bermain di luar rumah. Namun sekarang lebih banyak yang menghabiskan waktu sendirian di dalam ruangan, menonton televisi, atau bermain game. Hal ini memberikan dampak yang serius bagi anak-anak dalam dua aspek. Aspek pertama adalah dampak terhadap kekuatan fisik. Menurut survei mengenai kekuatan fisik dan olahraga anak, kemampuan fisik dasar seperti berlari, melompat, dan melempar sudah menurun dibandingkan masa lalu. Berkurangnya kesempatan untuk menggerakkan tubuh dan bermain di luar ruangan dianggap sebagai penyebab utamanya. Aspek kedua adalah dampak terhadap cara bersosialisasi atau berteman. Dahulu, anak-anak di lingkungan sekitar bermain bersama di luar, menerima perbedaan usia maupun individu, dan belajar cara bersosialisasi. Namun, sekarang waktu yang dihabiskan sendirian di kamar menjadi lebih lama, sehingga anak-anak yang tidak bisa membangun hubungan antar manusia dengan baik menjadi bertambah. Mulai sekarang pun kota-kota di Jepang tampaknya akan terus berkembang, tetapi kita tidak boleh melupakan dampak yang ditimbulkan terhadap anak-anak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Kono koto wa nani o sasite iru ka? Yang artinya, hal ini merujuk kepada apa? Pilihan yang pertama, machi no naka ni koen ya kodomo no asobu basho ga fuete kita koto. Yang artinya bertambahnya taman dan tempat bermain anak di dalam kota. Lalu pilihan yang kedua, mukashi wa kodomo ga ie no soto de asobu koto ga okatta koto. Yang artinya kenyataan bahwa dahulu anak-anak sering bermain di luar rumah. Selanjutnya pilihan yang ketiga, kodomo ga hitori de ie no naka de asobu you ni natta koto. Yang artinya kenyataan bahwa anak-anak menjadi terbiasa bermain sendirian di dalam rumah. Terakhir, pilihan yang keempat, izen ni kubete kodomo no tairyoku ga nakunate kita koto. Yang artinya kenyataan bahwa kekuatan fisik anak-anak menjadi berkurang dibandingkan sebelumnya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah pilihan ketiga. Karena kata petunjuk konokoto atau hal ini di awal paragraf ketiga merujuk langsung ke kalimat terakhir yang ada di paragraf kedua, tepat sebelum kata tersebut muncul. Kalimat penutup paragraf kedua berbunyi, sekarang lebih banyak yang menghabiskan waktu sendirian di dalam ruangan, menonton televisi, atau bermain game. Inti dari kalimat tersebut terangkum sempurna pada pilihan nomor 3, yaitu anak-anak bermain sendiri di dalam rumah. Lanjut ke soal nomor 11. Kono busho de wa kodomo ni mirareru henka ni wa tatoeba dona mono ga aru to itte iru ka? Yang artinya, di dalam teks ini perubahan apa yang dikatakan dapat terlihat pada anak-anak sebagai contohnya. Di pilihan pertama, soto de hitori de asobu jikan ga sakunatte tairyoku ga ochite iru. Yang artinya, waktu bermain sendirian di luar menjadi sedikit,
dan kekuatan fisik menurun. Lanjut pilihan yang kedua, karada o ugokasanai de asobu koto ga fuete tairyoku ga ochiteiru. Yang artinya, kegiatan bermain tanpa menggerakkan tubuh menjadi bertambah dan kekuatan fisik menurun. Lalu pilihan yang ketiga, tomodachi to no asobi no naka de yoi tsukiai kata ga gakushu dekiru you ni natta. Yang artinya, di dalam bermain bersama teman, mereka menjadi bisa mempelajari cara bersosialisasi yang baik. Terakhir, pilihan yang keempat. Terebi ya gemu kara yoi tsukiai kata ga gakushu dekiru you ni natta. Yang artinya, melalui televisi dan game, mereka menjadi bisa mempelajari cara bersosialisasi yang baik. Jawaban untuk soal nomor 11 adalah pilihan yang kedua. Karena pada paragraf ketiga dijelaskan mengenai dampak pertama, yaitu kekuatan fisik, tairyoku. Di sana disebutkan bahwa fisik dasar anak zaman sekarang menurun. Tairyoku wa mukashi yori ochiteiru. Penyebab utamanya adalah berkurangnya kesempatan bergerak di luar rumah. Soto de karada o ugokashite asobu kikai ga hetta. Kalimat pada pilihan nomor 2 merefleksikan kondisi tersebut dengan pas. Kegiatan bermain tanpa menggerakkan tubuh bertambah dan kekuatan fisik menurun. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Kono busho de ichiban itai koto wa nani ka? Yang artinya, apa hal yang paling ingin disampaikan oleh teks ini? Di pilihan pertama ada machi no hatten ga kodomo ni warui eikyo o ataete iru koto ni tsui shinakute wa ikenai. Yang artinya, kita harus berhati-hati terhadap kenyataan bahwa perkembangan kota memberikan dampak buruk bagi anak-anak. Lanjut ke pilihan kedua, machi ga hatten shinai bai. Kodomo ni mo warui eikyo ga deru koto wasurete wa ikenai. Yang artinya, kita tidak boleh melupakan bahwa jika kota tidak berkembang, dampaknya juga akan buruk bagi anak-anak. Selanjutnya, pilihan yang ketiga, kodomo ni warui eikyo ga dete iru no de machi o hatten suru mae no joutai ni modoshita houga ii. Yang artinya, karena memberikan dampak buruk pada anak-anak, lebih baik mengembalikan kota ke kondisi sebelum berkembang. Terakhir, pilihan keempat, kodomo ni warui eikyo o ataete shimau koto wa aru ga machi wa hatten shita houga ii. Yang artinya, meskipun terkadang memberikan dampak buruk pada anak-anak, kota sebaiknya tetap berkembang. Jawaban yang benar untuk soal nomor 12 adalah pilihan pertama. Karena untuk mencari apa yang paling ingin disampaikan penulis atau Ichiban Itai Koto, kita harus melihat kalimat paling akhir di paragraf penutup teks. Penulis menyatakan, mulai sekarang pun kota-kota di Jepang tampaknya akan terus berkembang. Tetapi kita tidak boleh melupakan dampak yang ditimbulkannya terhadap anak-anak. Ungkapan wasurete wa ikenai atau tidak boleh melupakan sepadan dengan makna tsui shinakute wa ikenai atau harus berhati-hati atau memperhatikan yang tertuang di pilihan pertama. Senshu ureshii koto ga atta. Shitan de muzukashii mondai ga hassei shi, Hiroshima ni shuchou suru koto ni natta. 3日目にやっと解決でき、ほっとしてホテルに戻ったのだが、荷物を整理したとき、間違えて重要な書類を捨ててしまった。しかし気が続かずにその日、夜遅く東京に帰ってきた。翌朝気がついて、慌ててホテルに電話をしたら、すぐに書類を見つけてくれた。そのホテルでは客がチェックアウトした後も部屋のゴミはもう一泊させるのだそうだ。客のことをよく考えたサービスだと感心し、本当に嬉しかった。Yang artinya, minggu lalu ada hal yang membuat saya senang. Di kantor cabang terjadi masalah yang sulit sehingga saya harus melakukan perjalanan dinas ke Hiroshima. Pada hari ketiga, masalah tersebut akhirnya berhasil diselesaikan dan saya merasa lega lalu kembali ke hotel. Namun, ketika merapikan barang bawaan, saya tidak sengaja membuang dokumen penting. Akan tetapi, saya tidak menyadarinya dan malam itu juga pulang ke Tokyo. Keesokan paginya, saya baru menyadarinya. Saya segera menelepon hotel dengan panik dan pihak hotel langsung menemukan dokumen tersebut. Rupanya hotel itu memiliki kebijakan untuk tidak langsung membuang sampah kamar tamu setelah tamu check out, melainkan menyimpannya selama 1 malam lagi. Saya merasa kagum karena itu merupakan pelayanan yang benar-benar memikirkan kepentingan tamu dan saya sangat senang. Ju Sangbang,
ureshi koto to aru ga dono yona koto ka, yang artinya disebutkan ada hal yang membuat penulis senang. Hal seperti apakah itu? Kotae wa sanbang. Hoteru ga shoru yo sutezu ni nokoshite oite kureta koto, yang artinya hotel tidak membuang dokumen tersebut dan menyimpannya. Ryu wa dokkai no saigo no hou ni kyaku ga check-out shita atomo heya no gomi wa mo ippaku saseru to kaite arimasu. Artinya, setelah tamu melakukan check out, sampah yang ada di kamar tidak langsung dibuang, tetapi disimpan selama 1 malam lagi. Karena kebijakan tersebut, dokumen penting yang tidak sengaja dibuang oleh penulis masih ada dan dapat ditemukan oleh pihak hotel ketika penulis menelepon keesokan harinya. Selain itu, pada kalimat terakhir terdapat kalimat kyaku no koto o yoku kangaeta sabi sudato kanshinshi honto ni ureshikatta. Artinya, penulis merasa kagum karena pelayanan hotel tersebut sangat memikirkan kepentingan tamu, sehingga penulis merasa sangat senang. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah sangbang. Watashi wa iya no chikaku o mainichi sanpo shite imasu ga, kyou wa itsumo to chigau michi o aruite mimashita. Bura-bura aruite iru to doko kara ka hana no ii nioi ga shite kimashita. Shite iru kaori na no niそれがどんな花なのか思い出しませんでした。でもその時しずに昔住んでた家のことを思い出しました。それは田舎の広い庭がある家でした。祖父と祖母も一緒に住んでいて賑やかな毎日でした。隣の家のあきこちゃんという女の子と家の裏にある山に行ったら近くの川に行ったりしてよく一緒に遊びました。昔住んでいた家のことを思い出したのか私は不思議でした。家に帰ってから昔の写真や祖母の写真を見ながらしばらく考えました。そして昔住んでいた家の庭には春になると白くて小さな可愛い花がたくさん咲いていたことを思い出しました。その花は今日道を歩いていた時のあの花と同じ香りだったのです。Yang artinya, saya setiap hari berjalan-jalan di sekitar rumah, tetapi hari ini saya mencoba berjalan di jalan yang berbeda dari biasanya. Ketika berjalan santai, dari suatu tempat tercium aroma bunga yang harum. Meskipun saya merasa pernah mencium aroma itu, saya tidak dapat mengingat bunga apa yang memiliki aroma tersebut. Namun saat itu, secara alami saya teringat pada rumah tempat saya tinggal dahulu. Rumah itu berada di daerah pedesaan dan memiliki halaman yang luas. Kakek dan nenek saya juga tinggal bersama di sana sehingga setiap hari terasa ramai. Saya sering bermain bersama seorang anak perempuan bernama Aki Kocang yang tinggal di rumah sebelah. Kami pergi ke gunung yang berada di belakang rumah atau ke sungai yang berada di dekat rumah. Itu adalah kenangan yang sangat mengesankan. Saya merasa heran mengapa saat itu saya tiba-tiba teringat rumah lama tersebut. Setelah pulang ke rumah, saya melihat foto-foto lama serta foto kakek dan nenek saya sambil memikirkannya beberapa saat. Kemudian saya teringat bahwa di halaman rumah tempat saya tinggal dahulu, ketika musim semi tiba, banyak bunga kecil berwarna putih yang cantik bermekaran. Ternyata bunga itu memiliki aroma yang sama dengan aroma bunga yang saya cium ketika berjalan-jalan hari itu. Juyongbang, sore to aruga nani no kotoka, yang artinya kata sore pada teks merujuk pada apa. Kotae wa sanbang, kodomo no koro jibun ga sumde ita ie, yang artinya rumah tempat penulis tinggal ketika masih kecil. Ryu wa sore no mae no bun ni mukashi sunde ita ie no koto omoidashimashita to kaite arimasu. Artinya, penulis teringat rumah tempat tinggal ia dahulu. Kemudian pada kalimat berikutnya tertulis sore wa inaka no hiroi ni wa ga aru ie deshita. Artinya, rumah itu berada di pedesaan dan memiliki halaman yang luas. Karena kata sore muncul tepat setelah penulis menyebutkan rumah yang dahulu ia tinggali, maka sore merujuk pada rumah masa kecil penulis tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah sangbang. Jugobang, natsukashi omoide to aruga tatoeba donna omoide to itteiru ka, yang artinya disebutkan kenangan yang mengesankan, contohnya kenangan seperti apa. Kotae wa yongbang, Yujun to ishoni yamaya kawade asonde, yang artinya bermain bersama teman di gunung dan sungai. Riwa dokkai no naka ni
tonari no ie no Akiko-chan to iu onna no koto ie no ura ni aru yama ni ittari chikaku no kawa ni ittari shite yoku issho ni asobimashita to kaite arimasu. Artinya, penulis sering bermain bersama Akiko-chan ke gunung yang berada di belakang rumah dan ke sungai yang berada di dekat rumah. Setelah kalimat tersebut, penulis langsung mengatakan Natsukashi omoide desu. Artinya, itu adalah kenangan yang mengesankan atau kenangan yang dirindukan. Jadi, kenangan yang dimaksud adalah bermain bersama teman di gunung dan sungai. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah Yongbang, 16 bang. Kono bunsho kaita hito wa sanpo no toki ni mukashi sunde ita ie no koto omoidashita no wa naze da to kangaete iru ka. Yang artinya, menurut penulis, mengapa saat berjalan-jalan ia teringat rumah tempat tinggalnya dahulu. Kotae wa ichibang. Mukashi sundeita ie no niwa ni saite ita no to onaji hana no kaori ga shita kara. Yang artinya, karena mencium aroma bunga yang sama dengan bunga yang dahulu mekar di rumah tempat ia tinggal, Ryu wa saisho no hou ni doko kara kahana no ii nioi ga shite kimashita to kaite arimasu. Artinya, dari suatu tempat tercium aroma bunga yang harum. Kemudian pada bagian akhir teks tertulis Sono hana wa kyomichi o aruite ita toki no ano hana to onaji kaori datta no desu. Artinya, bunga yang dahulu mekar di rumah halamannya memiliki aroma yang sama dengan bunga yang aromanya ia cium saat berjalan-jalan hari itu. Jadi, penulis teringat rumah halamannya karena mencium aroma bunga yang sama, bukan karena melihat bunganya secara langsung. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah Ichibang. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Di sini ada bacaan nih, kita langsung saja. Genzai, Nihon de nougyo shite iru hito wa yaku 200万人。40年前に比べると、その数は3分の1以下に減っている。そして農業している人の 60% 以上は65歳以上のお年寄りだ。この状態を変えようと、最近いろいろな農業のやり方が考えられているそうだ。その一つは、これまでのように家族で農業するのではなく、多くの人が働く会社の形で農業をするというものだ。このような会社の一つに青空がある。青空では今までにないいくつかの工夫によって若者も働きやすい環境を作っている。第一の工夫は決まった給料を払うこと。農業は自然が相手なので、どうしても収入が多い時と少ない時が出てしまう。しかし、一年中いろいろな種類の野菜を作ることで、一つがダメでも他の野菜でカバーできるようにし、毎月同じ給料が払えるようにする。第二の工夫は、休めるようにすること。最後はみんな違う日に休みを取る。社員が大勢いるので、それぞれが順番に休みを取るようにすれば、それほど多くはないが、みんながきちんと休めるのだ。第三の工夫は、農業を教えること。土に触ったことが全然ないような人には、経験者が農業を一からきちんと教える。このような工夫は若者にも伝わり、青空には毎年農業にチャレンジしたいという若者が大勢入ってきて、経営もうまくいっているそうだ。そしてそれは新しい農業の形として期待されている。Jadi di paragraf ini atau di bacaan ini itu menjelaskan, intinya itu menjelaskan jumlah pekerja yang di bidang pertanian atau petani ya. Di Jepang itu sekarang sekitar 2 juta orang. Nah, jika dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu, jumlah petani tersebut itu berkurang menjadi kurang dari sepertiganya. Selain itu, lebih dari 60% petani itu lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Untuk merubah keadaan ini, belakangan ini mulai dipikirkan berbagai cara.
baru dalam bertani, berbagai cara baru dalam bertani. Salah satu upayanya adalah bukan lagi menjalankan pertanian sebagai usaha keluarga seperti dulu hingga saat ini ya, tetapi mengubah pertanian sebagai sebuah dalam bentuk perusahaan tempat banyak orang bekerja. Salah satu perusahaan seperti itu adalah Aozora. Aozora melakukan beberapa inovasi. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang memudahkan kaum muda untuk bekerja. Inovasi pertama adalah memberikan gaji tetap. Karena pertanian bergantung pada alam, ya, ada masa ketika pendapatan banyak dan ada masa ketika pendapatan sedikit. Namun dengan menanam berbagai macam jenis sayuran sepanjang tahun, jika ada satu jenis gagal panen dapat ditutupi oleh hasil sayuran dengan jenis yang berbeda, sehingga karyawan tetap bisa menerima gaji yang sama setiap bulan. Inovasi kedua adalah membuat sistem agar karyawan dapat beristirahat atau libur. Setiap karyawan mengambil hari libur yang berbeda. Karena jumlah karyawannya banyak, mereka dapat bergiliran mengambil cuti sehingga semua orang bisa beristirahat dengan baik. Inovasi yang ketiga adalah mengajarkan cara bertani. Bagi orang yang benar-benar belum pernah atau tidak berpengalaman sama sekali dalam bidang pertanian, para pekerja yang berpengalaman akan mengajari mereka pertanian dari dasar dengan baik. Upaya-upaya seperti ini juga dikenal oleh kaum muda, tersampaikan oleh kaum muda kepada kaum muda atau remaja, sehingga setiap tahun banyak anak muda remaja yang ingin mencoba bergabung dengan Aozora dan pengelolaannya pun berjalan dengan baik. Karena itu, model ini diharapkan menjadi bentuk baru pertanian di masa depan. Intinya itu guys. Kita langsung ke soal ya. Kono jotai to aru ga nani ka? Di pertanyaan ini ada kalimat kono jotai ya. Kono jotai to aru ga nani ka? Ini kono jotai ini artinya ya kondisi ini atau keadaan ini. Di pertanyaan ini bertanya maksud atau makna dari kono jotai ini itu menjelaskan apa. Nah, kalimat kono jotai ini ada di paragraf 1. Kalau kita lihat lagi di paragraf 1 ya, kono jotai ini menjelaskan ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Kono jotai ini menjelaskan kondisi petani ya, kondisi petani saat ini yang berjumlah sekitar 2 juta orang dan berkurang dibanding 40 tahun yang lalu, berkurang menjadi 1/3 bagian dibanding 40 tahun yang lalu. Lalu petani saat ini lebih dari setengahnya itu berusia 65 tahun. Jadi jawabannya, kita lihat jawabannya dulu satu-satu ya. Nomor 1, Nogyo suru hito ga okiku hete hanbun ijo ga otoshi yori ni natta koto. Nomor 2, Nogyo suru hito ga okiku hete hanbun ijo ga wakamono ni natta koto. Nogyo suru hito ga少し減って年寄りの割合が増えていること。農業をする人が少し減って若者の割合が増えていること。Nah, dari jawaban tadi udah jelas lah jawaban yang paling tepat mana. Jawaban yang paling tepat itu nomor 1 ya. Nomor 1, Nogyoをする人が大きく減って半分以上がお年寄りになったこと。Itu artinya petaninya itu berkurang banyak dan lebih dari setengahnya itu petani lansia ya. Nomor selanjutnya, ikutsuka no kufu to aru ga tatoeba donna kufu ka? Ya tadi kufu itu tadi kita arti ini tuh inovasi ya. Jadi dari perusahaan tadi Aozora itu kan melakukan beberapa inovasi. Nah, contohnya itu inovasi seperti apa sih? Nah, pertanyaan itu menanyakan seperti itu ya. Arti dari pertanyaan. Kalau kita balik ke bacaannya, itu ada beberapa. Tadi ada 3 inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Yang pertama, dia
membayar gaji tetap kepada karyawan, terus memberikan waktu libur, terus juga untuk yang tidak berpengalaman akan diajarkan oleh petani yang berpengalaman. Dari situ kita coba lihat jawabannya satu-satu ya. 多い月や少ない月があるが、毎月給料が払えるようにする。一年中一種類の野菜を作り続けるようにする。社員みんなが土曜日と日曜日に休めるようにする。経験がない人には農業の基礎から教えるようにする. Di sini kalau kita lihat yang paling tepat itu 4 ya, nomor 4. Itu artinya keiken ga nai. Itu jawabannya keiken ga nai hito ni wa nougyo no kiso kara oshiru you ni suru. Itu artinya untuk orang yang tidak berpengalaman akan diajarkan dari dasar tentang pertanian ya. Diajarkan. Sebenarnya di sini ada yang menjebak, itu di nomor 1 ya. Di nomor 1 ini yang menjebak itu di bagian awal ya. Dia pendapatan tiap bulan itu enggak selalu enggak dikit, enggak kadang dikit, enggak kadang banyak ya, tapi si Aozora itu mengusahakan pendapatan tiap bulan itu selalu pas supaya bisa membayar gaji tetap karyawannya. Itu caranya itu dia menanam sayuran yang berbeda jenis supaya pendapatannya selalu konsisten dan bisa membayar karyawan tetapnya. Pertanyaan selanjutnya, soal selanjutnya ya. Aozora ni wa maitoshi nougyo ni challenge shitai toいう若者が大勢入ってきた。あるが、それはどうしてだと言っているか. Nah, dari artinya pertanyaan ini, di perusahaan pertanian Aozora ini jadi banyak remaja yang ingin coba bergabung di perusahaan Aozora ini. Nah, alasannya itu apa? Kenapa anak muda ini atau remaja ini menjadi ingin mencoba bergabung? Kita lihat. Nah, kalau kita dari bacaannya itu, karena di Aozora ini menciptakan tadi ada di beberapa inovasi ini melakukan beberapa inovasi 3 inovasi ya spesifiknya. Nah, itu untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang mudah dijalani oleh pekerja remaja ya nantinya, yang kita dari bacaan tersebut. Nah, kita coba lihat jawabannya satu-satu ya. 1. 青空では休みをたくさん取ることができるから。 Nomor 2. 青空では会社経営の方法を教えてもらえるから。 Nomor 3. 青空は昔からの農業のやり方を守っているから。 Nomor 4. 青空は仕事がしやすい環境を作っているから。 Nah, tadi jawaban tadi jelas lah. Itu yang paling tepat adalah nomor 4 ya. Itu karena Aozora, perusahaan Aozora ya, itu membuat atau menciptakan lingkungan kerja yang mudah dijalani ya. Itu jawaban yang paling tepat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita langsung ke soal selanjutnya. この文章全体のテーマは何か? Nah, ini pertanyaan adalah tentang tema dari bacaan tersebut apa sih? Nah, kalau yang kita udah baca ya, kita udah baca sama-sama, itu temanya ya ngomongin petani ya. Singkatnya itu ngomongin petani, tapi tentang petaninya apa sih gitu ya. Kalau kita teliti ya, lebih teliti lagi, bacaan ini itu menjelaskan, membawa tema tentang petani, kondisi petani saat ini hingga ke masa depan ya.
itu ngomongin petani saat ini hingga masa depan. Nah, kita lihat jawabannya langsung. Kita lihat satu-satu ya. Otoshi. Nomor 1, jawaban 1, otoshi yori to nougyo. Nomor 2, korekara no nougyo. Nomor 3, kazoku de okunau nougyo. 4, keikensa ni shiwaru nougyo. Dari sini udah yang paling tepat ya, itu jelas nomor 2 ya. Karena nomor 1 itu ngomongin otoshiyori. Otoshiyori itu kan lansia. Tapi kan di bacaan tersebut nggak ngomongin lansia aja. Bahkan lebih fokusnya itu ke anak muda ya, untuk merekrut petani anak muda. Karena justru yang jadi masalahnya itu karena kekurangan anak muda. Nah, nomor 3 ini kazoku de okunau nougyo, pertanian yang dilakukan secara keluarga. Itu bukan ya, ini dulu, ini cara pertanian dulu yang ingin diubah ya, yang ingin diubah dan menjadi inovasi baru ya. Nah, jadi paling tepatnya itu adalah nomor 2 ya, korekara no nougyo. Baik, masuk ke soal selanjutnya. Nihon ni ryugaku ni kuru mae, haha ga motte ikinasai to itte watashi no bune de yoku utta iru konna no kousenjouをくれました。私がフードのあまり使わないものでしたが、逆に立つかもしれないと母が言うので荷物に入れました。最近それが本当に役立ちました。先月ちょっと困ったことがありました。留学生協力会に国の料理を何か作ってきてほしいと言われたのです。私にも得意な料理はあるのですが、日本では買えない材料を使うので作れません。その時私は香辛料を思い出したのです。私は肉と卵を使ってチャーハンの作り、香辛料をかけてみました。すると日本によくある普通のチャーハンが私の国らしい味と変わる特別なチャーハンになったのです。交流会でもみんな美味しい美味しいと言って食べてくれて安心しました。あの時母はどういうことを予想していたのでしょうか。明日電話するので母に聞いてみようと思います。Jadi teks ini menjelaskan terdapat seseorang yang sebelum datang pergi ke Jepang untuk belajar, ibunya berkata untuk membawa dan memberikannya bumbu rempah, bumbu banyak yang dijual di negaranya. Tetapi dia jarang menggunakannya. Tetapi karena ibu berkata bahwa mungkin suatu saat akan berguna, saya memasukkannya ke dalam barang bawaan. Dan belakangan ini bunda itu sangat benar-benar berguna. Dan terbukti pada bulan lalu dia mengalami sedikit kesulitan di mana dia diminta untuk membawa dan membuat suatu masakan khas negaranya di dalam sebuah acara pertukaran pelajaran internasional. Nah, lalu kita masuk ke soal dan pembahasannya. Jadi untuk soal yang pertama, ちょっと困ったことがありましたとあるが、私が困ったのはなぜか。Jadi ada hal yang membuat saya sedikit kesulitan. Mengapa saya merasa kesulitan atau dia merasa kesulitan? Jadi di teks tersebut disebutkan bahwa dia diminta membawa masakan negara asalnya. Dia punya masakan andalan, tapi bahannya tidak bisa dibeli di Jepang, sehingga tidak bisa membuatnya. Itu di teks terdapat kalimat Nihon de wa kaenai zaryou wo tsukau no de tsukuremasen. Jadi pilihan jawaban yang tepat ada di nomor 3. Kuni no ryori o tsukutte kite hoshii to iwareta ga Nihon de wa tokui na ryori ga tsukurenai kara. Yang artinya karena diminta membawa masakan negara asal,
tetapi di Jepang tidak bisa membuat masakan andalannya tersebut. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tokubetsu na chahan to wa dono na chahan ka? Jadi artinya tuh nasi goreng istimewa itu nasi goreng seperti apa? Jadi sang penulis ini membuat nasi goreng yang menggunakan daging dan telur, bahan yang dibeli di Jepang, lalu menaburkannya dengan bumbu yang dibawa dari negaranya. Jadi untuk hal tersebut terdapat di dalam teks Watashi wa niku to tamago tsukatte chahan no sukuri koushinryo o kakete mimashita. Jadi jawaban yang tepat yaitu ada di nomor 1, yaitu Nihon de utteiru zaryou de chahan no sukutte kuni no kyoshinryo o kaketa mono. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ni kite miyou to omoimasu to aru ga watashi wa donno you na koto o kiku to kangaeru ka? Jadi di soal itu ada kalimat saya berpikir saya akan mencoba menanyakannya kepada ibu hal seperti apa yang diperkirakan akan ditanyakan. Jadi di dalam teks tepat sebelum kalimat tersebut sang penulis berkata, apakah waktu itu ibu sudah memprediksi hal seperti ini akan terjadi? Terdapat kalimat seperti ini, Toki hawa kouyu koto yosou shite ita no deshou ka? Yang artinya seperti ini tuh merujuk kepada bumbu pemberian ibunya yang ternyata sangat berguna saat dia kesulitan di Jepang. Maka dari itu pilihan jawaban yang tepat ada di nomor 1. Kuni no koushinryo ga doshite nihon de yaku ni tatsu to omotta no ka? Yang artinya mengapa ibu berpikir bahwa bumbu dari negara asal akan berguna di Jepang. Baik, kita masuk ke teks yang berikutnya. Machi wa keishiki no utsukushii misoi no machi de maishou nichiyou no asa ni minato de hirakeru asaichi mo nenki ga aru. Asaichi wa machi ni aru mise ga sakana ya niku, yasai, pan, keiki nadoを売る市場で近くの津屋町からも客が大勢やってくる。朝市を始めたのは町に昔からある店の主人たちである。約30年前、大きなスーパーマーケットができた。多くの人がスーパーを利用するようになってしまったため、店の主人たちは自分たちの店の商品の良さをもっと知ってもらうと朝市を始めたのだ。朝市では人気がある商品はすぐ売り切れてしまう。そんなに人気があるならたくさん売れればいいのだが、それはしないそうだ。この朝市の目的は朝市でお金を稼ぐことではなく、まず朝市で自分たちの店についてしてもらって、普段町の店で買い物をする客を増やすことだからだ。そのため朝市に商品が出す人は年にだけということになっている。Jadi kalimat tersebut menjelaskan bahwa ada kota A yang merupakan kota pesisir pantai yang pemandangannya sangat indah, dan pasar pagi atau asaichi yang diadakan di pelabuhan setiap hari ini menjadi sangat populer. Jadi pasar pagi itu merupakan pasar atau tempat toko-toko yang ada di kota A menjual ikan, daging, sayuran, roti, kue, dan lain sebagainya yang didatangi oleh banyak sekali pelanggan dari kota maupun di wilayah sekitar. Jadi di Asaichi ini produk-produk yang populer langsung habis terjual. Lalu muncul pemikiran bahwa jika produk itu sewajarnya sangat populer, alangkah baiknya jika dijual dalam jumlah banyak. Nah, tetapi kabarnya tuh mereka tidak melakukan hal tersebut. Hal ini bertujuan karena di pasar pagi bukanlah untuk mencari uang di pasar pagi itu sendiri, melainkan agar orang-orang terlebih dahulu mengetahui tentang toko mereka melalui pasar pagi, yang membuat hal itu dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang berbelanja di toko fisik mereka yang ada di kota A pada hari-hari biasa. Karena itu
ditentukan bahwa orang yang biasa mengeluarkan atau menjual produk di pasar pagi hanyalah pemilik toko yang ada di kota A saja. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Jadi soal yang pertama, machi ni aru mise no sujin tachi wa nan no tame ni asaichi o hajimeta no ka? Jadi yang artinya itu para pemilik toko yang ada di kota A demi apa atau untuk tujuan apa mereka memulai pasar pagi ini. Berdasarkan pada teks yang ada di dalam paragraf ketiga menjelaskan bahwa setelah supermarket besar itu berdiri, orang-orang mulai berbelanja di sana. Pemilik toko memulai pasar pagi karena ingin orang-orang lebih mengetahui keunggulan barang dagangan toko mereka. Dengan kalimat Jibun tachi no mise no shuji no yosa o motto shite morau to asaichi o hajimeta no da. Oleh karena itu, maka pilihan yang tepat ada di yang keempat, itu yang di D. Jibun tachi no mise no shouhin no yosa o motto shite morau tame, yang artinya agar orang-orang lebih mengetahui keunggulan produk toko mereka sendiri. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sore to aru ga nanika? Atau ada kata sore atau hal tersebut, hal apakah itu? Jadi kalimat, jika pada teks kalimat lengkapnya adalah Sonna ni ninki ga aru nara takusan urereba ni ii no da ga sore wa shinai shou da. Artinya, jika sepopuler itu alangkah baiknya jika dijual banyak, tetapi kabarnya mereka tidak melakukan hal tersebut. Kata hal tersebut atau sore merujuk pada frasa tepat sebelumnya, yaitu menjual dalam jumlah banyak produk yang populer di pasar pagi. Takusang urereru. Jadi dengan adanya hal tersebut, jawaban yang paling tepat adalah nomor 2. Asaichi de ninki ga aru shouhin no asaichi de motto uru koto, yang artinya menjual lebih banyak lagi produk yang populer di pasar pagi, di dalam pasar pagi tersebut. Ijo, watashi tachi kara no Nさんの読解の説明です。最後まで見てくれてありがとうございました。